naik gunung sesungguhnya ya. Kalau kalau SBY itu katanya turun gunung tapi naiknya kapan ya. Tapi ini Jokowi mau naik gunung sesungguhnya. Jadi sudah ada kejelasan ya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Setelah masa jabatan Jokowi selesai pada tahun 2024 nanti, Jokowi akan diberikan sebuah hadiah rumah, tepatnya di daerah Karanganyar, yaitu di Kecamatan Colomadu, Desa Gajahan. Dan di situ nanti akan dibangun sebuah rumah dengan luas tanah sekitar 3.000 meter persegi. Kenapa Jokowi bisa memilih di daerah tersebut, padahal ketika Jokowi ya bebas memilih dimanapun berada dengan kawasan yang lebih mahal, itu tentunya Jokowi akan memilih daerah Jakarta yang di situ pasti harganya sangat mahal ya, ketika dibandingkan dengan wilayah Karanganyar yang harganya bisa sampai di bawah kelipatan 10 dari harga yang ada di Jakarta. Beda dengan SBY yang memilih suatu kawasan elit di daerah Kuningan, tepatnya di belakang kedutaan Qatar. Di situ harga rumahnya pasti sangat mahal sekali ya, bisa sampai harga tanahnya saja bisa diperkirakan 100 meter persegi itu harganya sudah 100 juta rupiah. Dan wow, sangat besar sekali ya harganya ya dibandingkan dengan rumah Jokowi yang walaupun lebih luas ya, sekitar 3.000 meter persegi dibandingkan dengan rumah kediaman SBY yang dihadiri untuk dari negara itu cuma 1.500 meter persegi, tapi jangan dibandingkan harganya, pasti lebih mahal miliknya SBY. Tapi Jokowi tidak ya berpikir seperti itu, tidak berpikir sekarang ataupun tidak berpikir, tapi apa yang dipikirkan Jokowi itu seperti membuka suatu kawasan yang di situ, biar di situ menjadi sebuah kawasan lebih bisa menjadi sebuah kawasan yang nantinya akan menjadi kawasan yang lebih mahal lagi. Tentunya kenapa? Karena di situ dekat dengan rumah Jokowi ya, dan pastinya tanah-tanah di sekitar situ nanti nilainya akan semakin mahal, itu pasti. Dan kemungkinan di daerah tersebut akan semakin ramai dengan dibukanya kawasan ekonomi, bisa saja seperti itu. Ini sesuai dengan filosofi Jokowi ketika memimpin Indonesia, itu yang dipikirkan adalah visi ke depannya, dan ini yang diterapkan kenapa Jokowi memilih rumah kawasan tersebut. Jadi visi ke depannya itu di daerah sini harus ramai. Makanya Jokowi itu hobinya membuka kawasan-kawasan baru, katakanlah kawasan-kawasan yang paling besar adalah IKN. Itu hobi Jokowi, dan yang diperhitungkan Jokowi itu tidak hanya sekarang, tapi 10 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan ya, kemanfaatan yang ada di situ itu yang dipikirkan, tidak hanya pribadi Jokowi. Selain itu Jokowi sepertinya sudah seperti apa yang dikatakan ketika mengawali memimpin ya, Indonesia ini yang kedua kalinya, yaitu tahun 2019 kemarin setelah selesai pilihan, dia mengatakan bahwa setelah ini ya saya tidak mempunyai beban apapun, makanya jangan macam-macam dengan saya, intinya seperti itu. Jadi sini dengan perkataan tersebut ya, kata-kata tersebut itu sangat lugas dan tegas sekali bahwa Jokowi itu tidak dikendalikan ataupun tidak ada deal to deal di bawah layar. Intinya bukan oligarki yang mengendalikan Jokowi, tapi Jokowi bekerja sesuai dengan amanah yang diembannya. Jadi amanah diembannya untuk memajukan negara Indonesia. Dan itu pikiran-pikiran seperti ini, visi-visi yang sangat visi-visi Jokowi yang kedepannya ini harus harus diterapkan atau dilakukan oleh presiden-presiden selanjutnya. Kalau tidak ya seperti apa yang saya ucapkan kemarin, hanya kemunduran yang akan terjadi ketika
ini ya pondasi dasar yang sudah dibuat seperti ini itu tidak dilanjutkan kembali. Itu intermezzo ya. Dan wilayah ini ya, wilayah yang mau ditempati Jokowi ini yang seharusnya ya, dan wilayah yang akan ditempati Jokowi ini tentunya sesuai dengan kriteria yang sudah disebutkan dalam undang-undang yang telah dibuat atau peraturan presiden. Salah satunya adalah di situ aksesnya mudah, tingkat keamanannya tinggi, jadi akses untuk keamanannya tinggi, dan tentunya daerahnya aman seperti itu, dan itu sesuai kriteria. Tentunya kalau dibandingkan harganya dengan rumahnya SBY dengan Jokowi itu jauh ya. Ya seperti yang saya katakan tadi, 1:10 atau 10:100 seperti itu. Dan apalagi ya, Jokowi sebenarnya sudah tidak punya ambisi lagi, katakanlah sudah tidak punya ambisi politik lagi, makanya dia akan turun naik gunung sesungguhnya ya. Kalau SBY itu katanya turun gunung tapi naiknya kapan ya, tapi ini Jokowi mau naik gunung sesungguhnya. Jadi sudah ada kejelasan ya ini ya, naik gunung, jadi mau menyepi, naik gunung, menghabiskan masa-masa tuanya di tempat yang tidak ramai, intinya seperti itu. Dan ini sudah dilakukan Jokowi atau dipikirkan Jokowi ke depan, dan tidak punya ambisi politik setelah ini. Ambisi politik mau menjadi ketua umum partai tidak ada sepertinya. Yang dipertahankan Jokowi ini jangan ada kekuasaan setelah Jokowi itu kekuasaan yang hanya merusak tatanan, yang hanya merusak fondasi-fondasi yang sudah dibangun. Tentunya ini tidak rela siapapun ya yang sudah membangun kemudian setelah itu diacak-acak saja. Itu kan cuman pekerjaan yang tidak menguntungkan atau pekerjaan yang tidak ada manfaatnya sama sekali, dan itu akan menguntungkan Indonesia saja seperti tadi. Dan kalau berpikiran seperti anak-anaknya Jokowi sepertinya sudah lepas, sudah kita lihat kemarin anak terakhir Jokowi sudah terlepas dan sudah mandiri juga ya, dan tentunya pikiran Jokowi sudah plong, anaknya sudah selesai dan sudah punya bisnis masing-masing, sudah menikah, kemudian Jokowi juga masa jabatannya selesai dan tidak perlu dibimbing lagi, harus anaknya diangkat menjadi ketua partai umum, harus anaknya bimbing partai atau turun gunung lagi, tidak perlu Jokowi seperti itu ya. Tidak perlu ya, nanti biarkan anak-anaknya tumbuh ya, berkembang sendiri. Oke, seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.